Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Prahmadani Musakir dari kelas 01 Teknik Elektro D4, NIM 210 204 60 10 21. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul karakteristik listrik saluran transmisi. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai karakteristik listrik saluran transmisi, mengapa sangat penting dalam membangun sistem kelistrikan yang handal dan efisien, dan pentingnya perencanaan jalur transmisi. Adapun cara bagaimana menghitung resistansi R, induktansi atau L, dan kapasitansi atau C dari jalur transmisi untuk mengoptimalkan kinerja sistem. Pendahuluan. Saluran transmisi adalah media atau jalur yang digunakan untuk mengirim data, informasi, sinyal atau energi dari satu tempat ke perangkat yang lainnya. Saluran ini bertindak sebagai wadah atau medium untuk memungkinkan transfer informasi dari satu titik ke titik lain dalam berbagai bentuk, seperti suara, video, data, bahkan daya listrik. Saluran transmisi ini memainkan peran kunci dalam komunikasi dan transfer data dalam berbagai aplikasi, telekomunikasi, jaringan komputer, dan banyak lagi. Selanjutnya ada karakteristik listrik saluran transmisi. Karakteristik saluran transmisi ini merujuk pada sifat-sifat atau properti-properti khususnya yang dimiliki oleh medium atau jalur yang digunakan untuk mengirim data, informasi, sinyal energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Pemahaman karakteristik ini sangatlah penting dalam merancang atau mengoptimalkan dan mengelola sistem transmisi. Saluran transmisi listrik ini adalah sistem yang digunakan untuk mengirim daya listrik dari pembangkit listrik ke konsumen. Karakteristik listrik ini, saluran ini transmisi mencangkup berbagai aspek seperti tegangan, arus, impedansi, dan kapasitansi. Adapun juga beberapa jenis saluran transmisi. Yang pertama itu jenis overhead transmission line. Saluran transmisi overhead atau overhead transmission lines adalah saluran yang terletak di atas permukaan tanah dan biasanya terdiri dari tiang listrik dan kabel listrik yang terbuka. Yang kedua itu underground transmission line atau saluran transmisi underground adalah saluran yang terletak di bawah permukaan tanah dan biasanya terdiri dari kabel-kabel listrik yang tertanam di dalam pipa atau saluran khusus. Yang ketiga itu submarine transmission line atau saluran transmisi submarine adalah saluran yang terletak di bawah permukaan laut dan biasanya terdiri dari kabel-kabel listrik yang dilindungi oleh lapisan khusus untuk melindungi dari kerusakan akibat air laut. Adapun juga beberapa karakteristik utama dari saluran transmisi ini. Yang pertama itu kapasitas. Kapasitas saluran transmisi ini mengacu pada seberapa banyak data atau informasi yang dapat ditransmisikan melalui saluran tersebut dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas ini dapat diukur dalam bit per detik atau BPS, kilobit per detik atau KBPS, megabit per detik atau MBPS, atau bahkan gigabit per detik atau GBPS, tergantung pada kapasitas saluran tersebut. Yang kedua itu kecepatan. Kecepatan transmisi mengacu pada seberapa cepat data atau sinyal dapat ditransmisikan melalui saluran ini. Kecepatan ini juga dapat diukur dalam BPS, KBPS, MBPS ataupun GBPS. Dan seringkali juga mempengaruhi seberapa cepat data dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Yang ketiga itu jarak. Jarak
Jarak antara pengirim dan penerima adalah faktor kritikal dalam karakteristik saluran transmisi. Beberapa saluran mendukung komunikasi jarak jauh, sementara yang lain lebih sesuai untuk jarak pendek. Jarak juga mempengaruhi perbedaan waktu yang diperlukan untuk mentransmisikan data. Yang selanjutnya itu 4. Ketahanan terhadap gangguan. Saluran transmisi dapat rentan terhadap gangguan seperti interferensi elektromagnetik, peredam sinyal atau distorsi. Karakteristik ini dapat mempengaruhi kualitas data yang diterima di sisi penerima. Yang kelima itu kualitas sinyal. Kualitas sinyal mengacu pada sejauh mana sinyal yang ditransmisikan tetap tidak didistorsi atau rusak selama perjalanan melalui saluran. Yang keenam itu arah. Beberapa saluran transmisi mendukung komunikasi dua arah atau duplex, di mana data dapat dikirim dan diterima secara simultan. Yang lain hanya mendukung komunikasi satu arah atau simplex dan komunikasi bergantian half duplex. Yang ketujuh itu media fisik atau nirkabel. Karakteristik juga bergantung pada jenis saluran transmisi. Apakah media fisik seperti kabel tembaga atau serat optik, saluran nirkabel seperti gelombang radio atau sinyal inframerah. Selanjutnya ada dampak terhadap stabilitas sistem tenaga. Karakteristik saluran transmisi juga dapat mempengaruhi keandalan sistem tenaga listrik. Faktor-faktor seperti panjang saluran, ukuran konduktor, dan isolasi dapat mempengaruhi kemampuan sistem untuk menyalurkan daya tanpa gangguan atau kegagalan. Yang kedua itu dampak terhadap keandalan sistem tenaga listrik. Karakteristik saluran transmisi juga dapat mempengaruhi keandalan sistem tenaga listrik. Faktor-faktor seperti panjang saluran, ukuran konduktor, dan isolasi dapat mempengaruhi kemampuan sistem untuk menyalurkan daya tanpa gangguan atau kegagalan. Adapun juga mengapa pentingnya karakteristik listrik saluran transmisi ini. Yang pertama itu untuk mengukur kinerja. Mengukur kinerja ini dapat membantu dalam mengidentifikasi sejauh mana saluran dapat memenuhi kebutuhan komunikasi atau transfer data yang diinginkan. Kedua itu menentukan jarak. Ini dapat membantu dalam menentukan sejauh mana sinyal atau data dapat dikirimkan. Yang ketiga itu efisiensi. 4. Keamanan. Dan selanjutnya itu adapun karakteristik listrik saluran transmisi R, L, dan C. R. Resistansi. Resistansi adalah saluran transmisi hambatan yang dihadapi oleh aliran arus listrik saat mengalir melalui jalur transmisi tertentu. Hambatan ini disebabkan oleh karakteristik fisik dari medium atau saluran yang digunakan untuk mentransmisikan arus listrik. Resistansi ini menghasilkan hilangnya daya dalam bentuk panas atau panas saat arus mengalir melalui saluran transmisi. Adapun juga faktor yang mempengaruhi resistansi ini. Resistansi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti material yang digunakan dalam saluran transmisi berpengaruh pada resistansi. Material seperti tembaga memiliki resistansi yang rendah, sementara aluminium memiliki resistansi yang lebih tinggi. Selanjutnya metode yang dapat digunakan untuk mengukur resistansi. Yang pertama itu metode yang saya ambil yaitu metode thermal atau pengukuran panas. Dalam metode ini, arus listrik diberikan ke saluran transmisi selama beberapa waktu, dan perubahan suhu yang dihasilkan atau diukur. Dari perubahan suhu ini, resistansi dapat dihitung berdasarkan karakteristik thermal material saluran. Selanjutnya, strategi untuk mengurangi resistansi.
Adapun strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi resistansi yaitu dengan memilih material konduktor dengan resistivitas rendah dan memilih bahan konduktor yang baik. Sangat penting dalam mengurangi kerugian daya karena resistansi. Dan kemudian melakukan pemeliharaan rutin pada saluran transmisi tersebut. Yang selanjutnya induktansi atau L. Pengertian induktansi pada saluran transmisi adalah sifat fisik yang menggambarkan kemampuan saluran transmisi atau kawat untuk menghasilkan medan magnetik ketika arus listrik mengalir melaluinya. Induktansi adalah salah satu parameter penting dalam analisis rangkaian listrik dan terutama memengaruhi perilaku saluran transmisi pada frekuensi tinggi. Adapun pengaruh induktansi terhadap aliran listrik. Induktansi ini memiliki pengaruh penting terhadap aliran listrik. Pada saluran transmisi, salah satunya pengaruh utama induktansi adalah menyebabkan perlawanan terhadap perubahan arus listrik. Ketika arus berubah, medan magnetik yang dihasilkan oleh induktansi akan menghasilkan GGL atau gaya gerak listrik yang berlawanan dengan perubahan arus tersebut. Sesuai dengan hukum Faraday, ini dapat menyebabkan efek seperti memperlambat respons sistem terhadap perubahan arus dan tegangan yang dapat menghasilkan fenomena transient. Efek transient ini dapat menyebabkan lonjakan arus dan tegangan saat terjadi perubahan kondisi dalam saluran transmisi, seperti penyalaan atau pemadaman sistem. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi induktansi. Adapun juga beberapa faktor yang saya ambil Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi induktansi yang saya ambil yaitu faktor lingkungan seperti kelembapan, suhu, dan kondisi tanah juga dapat mempengaruhi induktansi. Perubahan dalam kondisi lingkungan ini dapat mengubah karakteristik induktansi dalam saluran transmisi. Selanjutnya itu metode untuk mengukur induktansi. Mengukur induktansi pada saluran transmisi adalah langkah penting dalam menganalisis dan merancang sistem transmisi daya listrik. Adapun metode yang dapat digunakan yaitu metode pengukuran tegangan jatuh. Metode pengukuran tegangan jatuh ini melibatkan pengukuran tegangan jatuh melalui saluran transmisi saat arus mengalir, dan dari situ induktansi dapat dihitung. Selanjutnya strategi untuk mengurangi induktansi. Strategi untuk mengurangi induktansi atau L pada saluran transmisi salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengiriman energi dalam sistem transmisi daya listrik, yaitu dengan cara memperbaiki isolasi saluran transmisi dapat mengurangi dampak lingkungan yang dapat meningkatkan resistansi. Isolasi yang lebih baik juga dapat mengurangi kelembapan yang dapat meningkatkan resistansi saluran. Kemudian melakukan pemeliharaan rutin pada saluran transmisi juga dapat membantu mengurangi resistansi. Yang ketiga itu kapasitansi atau C. Kapasitansi atau C adalah sifat kapasitansi pada saluran transmisi adalah sifatnya elektris yang menggambarkan kemampuan saluran transmisi atau kawat dalam menampung muatan listrik. Ketika tegangan diterapkan padanya, ini adalah sifat yang penting dalam sistem transmisi daya listrik dan merupakan salah satu komponen dari impedansi saluran transmisi bersama dengan resistansi dan induktansi. Adapun pengaruh kapasitansi terhadap aliran. Kapasitansi atau C adalah dalam saluran transmisi memiliki beberapa pengaruh penting terhadap aliran listrik. Dalam sistem transmisi daya listrik ini, salah satunya dapat menyebabkan terjadi tegangan tambahan atau voltage support. Adapun faktor yang mempengaruhi kapasitansi
atau C. Kapasitansi atau C juga bergantung pada luas penampang atau diameter konduktornya. Konduktor dengan penampang yang lebih besar memiliki kapasitansi yang lebih tinggi. Kapasitansi juga ini dapat meningkat seiring dengan peningkatan jarak antar konduktor dalam saluran transmisi. Yaitu ketika konduktor semakin dekat satu sama lain, maka kapasitansinya akan semakin tinggi. Adapun metode untuk mengukur kapasitansi atau C. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur kapasitansi yaitu metode pengukuran tegangan dan arus. Kapasitansi pada metode ini dapat diukur dengan mengukur tegangan dan arus saat kapasitor saluran transmisi ini diisi dengan muatan dan mencatat perubahan tegangan, arus, dan arus. Pemilihan metode ini juga harus sesuai tergantung pada karakteristik saluran transmisinya, lingkungan operasinya, frekuensi kerja, dan persyaratan akurasinya. Adapun strategi untuk mengurangi induktansi. Strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi dampak kapasitansi dalam saluran transmisi ini salah satunya merubah penyusunan fisik konduktor dalam saluran transmisi. Dapat membantu mengurangi kapasitansi. Misalnya seperti membesarkan jarak antar konduktor atau menggunakan suspensi konduktor yang cocok dapat mengurangi kapasitansi silang. Yang selanjutnya itu metode perhitungan. Pertama, resistansi atau R. Bagaimana menghitung nilai resistansi dalam sebuah jalur transmisi? Perhitungan menggunakan resistivitas, material, dan panjang jalur. Yang kedua, induktansi. Metode perhitungan nilai induktansi yang mempertimbangkan diameter kawat dan jumlah lilitannya. Yang ketiga itu kapasitansi. Cara menghitung kapasitansi jalur transmisi berdasarkan luas penampang dan permitivi relatif medium isolasi. Adapun contoh perhitungannya. Perhitungan resistansi atau R. Contoh perhitungan resistansi pada sebuah jalur transmisi menggunakan nilai resistivitas, tembaga, dan panjang jalur seperti gambar di atas. Selanjutnya itu perhitungan induktansi atau L. Contoh perhitungan induktansi pada jalur transmisi berdasarkan diameter kawat dan jumlah lilitan. Ada pada gambar di atasnya. Yang terakhir itu perhitungan kapasitansi. Contoh perhitungan kapasitansi jalur transmisi dengan mempertimbangkan luas penampang dan permitivi relatif medium isolasi yang ada pada gambar di atas tersebut. Selanjutnya itu pertanyaan dan beserta jawabannya. Pertanyaan pertama yaitu dalam sebuah saluran transmisi, jika arus listrik yang mengalir adalah 1000 ampere pada frekuensi 50 Hz dan terdapat kerugian daya resistansi sebesar 500 watt, bagaimana kita dapat menghitung resistansi saluran tersebut? Jawabannya itu pertama-tama kita perlu menghitung tegangan atau V yang diterapkan pada saluran transmisi. Kita dapat menggunakan hukum daya listrik, yaitu P sama dengan I pangkat 2 kali R. Dalam hal ini, P itu adalah kerugian daya resistansi atau 500 watt. Kemudian I itu arus listrik 100 ampere, R itu resistansi saluran, dan V adalah tegangan yang diterapkan pada saluran. Berikut adalah hitungannya, yaitu 500 watt sama dengan 100 ampere pangkat 2 kali R. R atau resistansi sama dengan 500 watt per 100 ampere pangkat 2, yaitu sama dengan 0,05 ohm. Jadi resistansi total saluran pada transmisi yaitu 0,05 ohm. Selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu buatlah grafik yang menunjukkan hubungan antara panjang saluran sumbu X dan resistansi sumbu Y. Dengan data panjang saluran transmisi L dan resistansi R dari beberapa saluran berbeda,
menggunakan data di bawah ini. Saluran pertama itu L sama dengan 50 km. Kemudian R-nya atau resistansinya itu 0,05 ohm. Kedua itu saluran 2 L sama dengan 75 km atau dan resistansinya itu 0,08 ohm. Kemudian saluran ketiga atau L 1,00 km. Kemudian resistansinya adalah 0,12 ohm. Jawabannya itu berdasarkan grafik di samping dapat dilihat bahwa hubungan antara panjang saluran sumbu X dan resistansi sumbu Y dapat dilihat bahwa semakin panjang saluran resistansinya cenderung maka akan naik. Berikut gambarnya. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu buatlah tabel karakteristik listrik dua saluran transmisi A dan B yang membandingkan resistansi yang membandingkan resistansi R, induktansi L, dan kapasitansi silang C dari kedua saluran tersebut. Pertama itu saluran A. R sama dengan 0,08 ohm, L-nya itu 0,4 mikrohertz, C-nya itu 30. Saluran B, R-nya sama dengan 0,12 ohm, L-nya itu 0,3 mikrohertz, C-nya itu 40. Berikut adalah tabelnya. Tabel di atas ini membandingkan nilai resistansi, induktansi, dan kapasitansi silang dari kedua saluran transmisi. Dapat dilihat bahwa saluran A ini memiliki resistansi yang lebih rendah dan kapasitansi silang yang lebih rendah daripada saluran B. Sedangkan saluran B ini memiliki induktansi yang lebih rendah. Selanjutnya, terakhir adalah kesimpulan. Saluran transmisi adalah salah satu komponen penting dalam infrastruktur listrik dan memainkan peran kunci dalam mentransmisikan daya listrik dari pusat pembangkit seperti pembangkit listrik tenaga air, nuklir, listrik tenaga batu bara ke pusat distribusi, dan dari sanalah dapat didistribusikan ke rumah-rumah, bisnis, ataupun industri. Adapun resistansi, induktansi, dan kapasitansi adalah karakteristik penting dalam perencanaan jalur transmisi. Dengan ini kita dapat memahami dan dapat menghitung nilai-nilai tersebut. Kemudian dapat mengoptimalkan juga kinerja sistem tersebut. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.